masih ada miskomunikasi lah, belum ada kejelasan saya memberikan kuliah itu di kelas mana gitu ya. Nah, jadi ini kuliah pengganti, mudah-mudahan nanti bisa memenuhi semua ininya persyaratan perkuliahannya dengan kuliah pengganti ini ya. Oke, jadi kita mau melanjutkan pembahasan tentang metode penelitian ini, melanjutkan kuliah yang sebelumnya. Jadi kuliah yang sebelumnya itu kita sudah berbicara tentang yang terkait dengan sumber dan metode pengumpulan data ya. Ya, sekarang ini kita akan berdiskusi tentang analisis data ya, analisis data. Ya, walaupun yang sebelumnya itu, sebentar saya mau lihat dulu, yang sebelumnya itu kita udah, sorry. Nggak, ya, jadi sebelumnya itu, ini saya masih ada. Oke, yang sebelumnya itu kita berbicara tentang sampling method ya, tentang pemilihan data, sampel penelitian. Nah, kemudian sekarang ini kita akan berbicara tentang sumber dan metode pengumpulan data. Nah, habis itu baru kita akan berbicara tentang analisis data. Nah, untuk sumber dan metode pengumpulan data ini, bentar saya mau lihat ininya persentasenya dulu. Oke, ini akan saya share screen ya. Oke. Oke. Nah, oke, nah sekarang kira-kira kan bagian penelitian kita ini udah bisa lihat semua ya? Halo? Sudah bisa, Bapak. Sudah bisa. Bagian penelitian sudah, kita. Pak. Penelitian atau pertanyaan penelitian. Nah, kemudian kita melakukan tadi ya telaah teoritis. Kemudian dari telaah teoritis kita itu membuat hipotesis. Nah, saya kira kan ini sudah kita pelajari sebelumnya ya, sebelum UAS itu. Nah, kemudian setelah itu kita itu menguji fakta-fakta ya di lapangan atau di lab
tadi, yaitu dengan melakukan pemilihan data, pengumpulan data, dan analisis data. Nah, yang sekarang kita mau bahas itu adalah tentang pengumpulan datanya. Nah, dari pengujian fakta ini kita menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini, kemudian hasil-hasil penelitian yang kita ketahui, yang kita temukan ini kita bandingkan dengan hipotesis yang kita bangun sebelumnya. Apakah hasil penelitian ini sama dengan hipotesisnya atau mengkonfirmasi hipotesis yang kita buat atau berbeda ya, atau bertentangan, itu nggak apa-apa ya. Kemudian dari sini kita mengambil kesimpulan ya. Nah, ini kira-kira yang akan kita diskusikan pada siang hari ini adalah, sore hari ini adalah pengumpulan data. Oke. Ya. Nah, yang pertama yang kita akan diskusikan itu adalah tentang jenis data ya. Nah, jadi berdasarkan jenis data yang kita teliti, seperti yang kita bahas sebelumnya itu ya, penelitian ini dapat diklasifikasikan kepada 3 bagian, yaitu penelitian opini ya, penelitian empiris, dan penelitian arsip. Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang digunakan oleh peneliti itu untuk memperoleh data penelitian. Nah, penentuan metode pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis dan sumber data penelitian yang dibutuhkan. Nah, jadi pada dasarnya data penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis ya. Pertama, data subjek, data fisik, dan data dokumenter. Nah, data subjek ini itu adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman ya, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian ya, atau responden. Nah, data subjek ini merupakan data penelitian yang dilakukan sendiri oleh responden secara individual atau secara kelompok. Jadi dalam konteks ini kita misalnya sebagai peneliti itu melakukan wawancara dengan responden ya, itu yang disebut sebagai data dengan responden yang merupakan subjek daripada penelitian itu. Nah, data subjek itu selanjutnya dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan atau respon yang diberikan secara lisan ya, bisa tertulis atau sebagai ekspresi juga bisa ya, opini itu. Nah, ini biasanya itu ketika kita mengumpulkan data-data tersebut itu kita melakukannya itu melalui kuesioner yang yang kita ajukan ya, kemudian si responden itu menjawab kuesioner atau pertanyaan dari kuesioner yang kita miliki itu, yang sudah kita buat itu. Nah, yang kedua itu adalah data fisik ya. Jadi yang pertama adalah data subjek ya, yang kemudian data fisik. Yang data fisik itu merupakan jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda fisik ya, antara lain misalnya bangunan, pakaian, buku, dan macam-macam lah yang berupa fisik itu. Biasanya itu kita lakukan pengumpulan datanya itu melalui metode observasi. Misalnya kita ingin mengetahui faktor kesejarahan daripada bangunan-bangunan ya yang ada ya, ketika kita misalnya melakukan penelitian tentang yang terkait dengan aspek sejarah dari sebuah perjalanan dari sebuah misalnya sebuah peristiwa misalnya kan, sebuah peristiwa sejarah gitu.
misalnya pemberontakan G30 FPKI, ya kita kan udah punya misalnya seperti itu. Kemudian juga misalnya perjuangan ketika zaman kemerdekaan dan seterusnya. Itu data-data fisik misalnya berupa bangunan, berupa benda-benda kesejarahan itu ya, itu bisa kita kumpulkan. Itulah yang disebut data fisik. Nah kemudian data yang ketiga, jenis data yang ketiga itu adalah data dokumenter ya, documentary data. Data dokumenter ini jenis data penelitian yang berupa jurnal, surat-surat, notulen, hasil memo ya, ataupun laporan-laporan ya yang kita kumpulkan ya, untuk bisa membantu kita melakukan analisis terhadap penelitian yang kita laksanakan ya. Nah biasanya itu kita mengumpulkan data-data yang dokumenter itu untuk kemudian dibuat konten analisisnya ya, konten analisis atau berupa apa namanya, kalau bisa berupa dokumen-dokumen laporan itu dibuat konten analisisnya dan seterusnya. Nah ini 3 jenis data yang dalam melakukan penelitian ya. Nah kemudian yang kedua yang kita ingin ketahui juga adalah sumber daripada ini sumber daripada data ya. Nah terkait dengan sumber data ini biasanya kita membedakannya menjadi 2. Pertama itu adalah data primer ya. Data primer itu adalah data yang kita kumpulkan sendiri oleh peneliti ya, yang tidak berasal dari perantaraan seseorang atau atau orang lain ya. Jadi kita yang sendiri yang mengumpulkan data-data tersebut ya. Nah data primer itu biasanya kita kumpulkan ya oleh peneliti dalam hal ini itu untuk menjawab pertanyaan penelitian ya. Nah data primer ini dapat berupa apa? Dapat berupa subjek ya, secara individual atau kelompok, atau observasi terhadap benda fisik ya, atau kejadian atau kegiatan tertentu yang kita butuhkan ya dalam mengumpulkan data-data tersebut. Nah biasanya itu ada 2 metode yang digunakan ketika kita mengumpulkan data primer itu. Yang pertama itu adalah metode survei ya, dan kedua adalah metode observasi. Jadi ada 2. Survei ini biasanya kita melakukan pengumpulan data primer kepada subjek ya. Kalau observasi itu biasanya kita mengumpulkan data terkait dengan data yang sifatnya itu fisik. Nah yang kedua itu adalah data sekunder. Data sekunder itu data yang kita peroleh secara tidak langsung melalui media perantara ya, diperoleh atau dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter ya, dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan. Misalnya saja ketika kita mau melakukan penelitian misalnya di Kabupaten Bandung ya, biasanya kita itu mengumpulkan kedua jenis data itu ya, dan jenis data primer dan sekunder. Biasanya data sekunder itu juga yang sifatnya itu umum, misalnya tentang penduduk ya, tentang pekerjaan penduduk, kemudian tentang pendapatan, tentang macam-macam. Itu biasanya kita mendapatkannya itu di kantor Badan Pusat Statistik ya kan, yang ada di masing-masing kabupaten. Nah itu itu merupakan jenis data yang sekunder. Nah kemudian ketika kita mengumpulkan data-data yang lebih spesifik ya,
yang menyangkut tujuan penelitian kita, biasanya kita melakukan metode survei ya, dengan melakukan wawancara dengan sampel yang sudah kita peroleh itu. Nah, itu yang biasanya kita sebut sebagai data primer ya. Nah, metode penelitian yang umumnya menggunakan data sekunder itu adalah metode penelitian yang bersifat arsip ya, yang membuat kejadian masa lalu atau historis yang seperti tadi saya sampaikan ya. Dan umumnya data sekunder ini tidak dirancang secara spesifik ya untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu ya. Jadi tadi sebutkan misalnya data yang bersifat umum lah ya, yang biasanya itu ada di perkantoran, kantor pemerintah, atau di perusahaan atau di asosiasi ataupun di di kantor Badan Pusat Statistik itu. Yang itu merupakan lembaga yang memang mengumpulkan semua jenis data dan informasi di Indonesia ini. Nah, itu tentang sumber daripada data ya. Nah, kemudian tentang data sekunder ini ada beberapa aspek yang harus dievaluasi oleh peneliti ya, beberapa pertanyaan yang harus dievaluasi sebelum kita melakukan pengumpulan data yang bersifat sekunder ini. Ya, yang pertama adalah kemampuan data sekunder itu sendiri ya dalam menjawab masalah atau pertanyaan penelitian. Kemudian biasanya juga harus kita perhatikan itu adalah kesesuaian antara periode waktu tersedianya data ya dengan periode waktu yang diinginkan dalam penelitian, ya kan? Nah, yang ketiga itu adalah kesesuaian antara populasi data yang ada dengan populasi yang menjadi perhatian penelitian. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga harus mengevaluasi relevansi dan konsistensi daripada unit pengukur yang digunakan ya, dan kemudian juga biayanya dan seterusnya gitu. Nah, jadi biasanya itu di dalam kita mengumpulkan data data sekunder itu, kita itu ada perbedaan antara apa yang kita butuhkan dengan apa yang tersedia di dalam data sekunder itu, gitu kan, dari sisi waktu, dari sisi dari sisi populasinya dan relevansinya atau unit pengukurannya ya, dan seterusnya. Jadi ini harus kita evaluasi dulu sebelum kita memutuskan untuk mengumpulkan data sekunder itu. Misalnya saja ya, yang biasanya kan kita membutuhkan data itu yang lebih current, yang lebih up to date, yang lebih terakhir gitu ya. Nah, tapi biasanya data-data yang sekunder yang tersedia di kantor-kantor pemerintahan, di DPR dan seterusnya itu data yang agak lama. Jadi yang current ini belum diperoleh gitu. Jadi kita juga harus mengevaluasi apakah dengan mengumpulkan data yang sifatnya itu udah agak lama ini masih relevan dengan kebutuhan penelitian kita. Nah, jadi intinya itu peneliti itu juga harus memahami bahwa tidak semua jenis masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang di dalam bidang bisnis dan manajemen akuntansi itu bisa dijawab dengan menggunakan data sekunder ya. Nah, biasanya ada dua kategori penelitian bisnis ya, yang umumnya itu menggunakan
data sekunder, ya, yaitu yang pertama adalah penelitian bisnis yang bersifat pengungkapan fakta, ya, dan yang kedua itu adalah penelitian bisnis yang sifatnya itu penyusunan model, ya. Nah, untuk tujuan penelitian yang bersifat pengungkapan fakta ini itu adalah penelitian, ya, yang memerlukan data sekunder itu, ya. Misalnya saja penelitian yang ingin mengungkapkan kinerja atau kondisi keuangan sebuah perusahaan misalnya atau industri, ya, memerlukan data informasi tentang keuangan dari masing-masing perusahaan tersebut, gitu. Nah, jadi kemudian pengungkapan fakta itu dapat dianalisis, ya, dengan membandingkan data keuangan secara horizontal, misalnya antara beberapa perusahaan dalam satu periode ataupun secara vertikal, ya, satu perusahaan dalam beberapa periode. Nah, kemudian yang kedua adalah penyusunan model atau tipe penelitian atau tujuan penelitian yang ingin menyusun sebuah model, ya. Biasanya penyusunan model ini itu ingin menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih yang merupakan kategori penelitian yang dilakukan, ya, dengan mengumpulkan data sekunder itu. Misalnya saja ini penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laba sebuah perusahaan misalnya, ataupun penelitian yang menguji tentang laba dan arus kas untuk memprediksi volume perdagangan, ya kan, ataupun misalnya penelitian yang ingin melihat pengaruh informasi laba terhadap harga saham, gitu, dan seterusnya. Jadi intinya itu adalah dengan penyusunan model ini kita bisa mengetahui berbagai atau bisa memprediksi, ya, sebenarnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan ataupun parameter dari parameter yang kita ingin teliti itu, dan faktor-faktor yang mempengaruhi parameter tersebut. Nah, misalnya saja yang ini terkait dengan tadi itu, misalnya kita ingin mengetahui parameter laba ini dipengaruhi oleh apa saja, gitu kan. Nah, ini itu bisa digunakan penelitian yang kita biasa membuat model, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi laba tersebut, gitu. Jadi seperti itu jadi tujuan penelitian yang menggunakan data sekunder itu biasanya itu adalah tipe penelitian yang bersifat pengungkapan fakta, ya, ataupun penelitian yang bersifat itu adalah penyusunan model. Nah, kemudian yang ingin kita bahas juga itu adalah tipe data sekunder. Jadi kita ingin membahas lebih lanjut tentang tipe data sekunder. Nanti kita akan bahas tentang data primer, itu juga ada bahasanya yang lebih spesifik, yang lebih detail, ya. Nah, tipe data sekunder itu misalnya dapat diklasifikasikan menjadi data internal dan data eksternal.
Kalau data internal itu biasanya itu data yang dikumpulkan, dicatat, disimpan dalam sebuah organisasi, ya. Kan ke data internal, misalnya perusahaan, ya kan, ataupun asosiasi Bakso dan seterusnya. satu. Kemudian Campur ya. Yang kedua itu adalah data eksternal. Data eksternal itu umumnya disusun oleh sebuah entitas, lembaga, ya, seperti tadi saya sampaikan, misalnya itu bisa berupa kantor statistik, ataupun itu data sekunder itu bisa misalnya berupa buku jurnal yang dikumpulkan oleh asosiasi atau oleh ikatan ilmuwan tertentu, ya, macam-macam. Itu data yang eksternal, ya, yang bersifat sekunder yang bisa kita peroleh itu. Nah, bagaimana kita bisa menelusuri data sekunder ini? Biasanya kita melakukan penelusuran data sekunder ini melalui perpustakaan, ya. Biasanya itu di dalam perpustakaan atau bibliografi yang bersifat yang bersifat indeks bibliografi itu kan biasanya suka ada tentang jurnal, artikel berdasarkan judul, berdasarkan penulis, nama, dan seterusnya. Nah, biasanya kita itu melakukan penelusuran data sekunder itu melalui perpustakaan itu, ya, perpustakaan dari terhadap penelusuran terhadap indeks bibliografi itu. Nah, ini sekarang kan sudah lebih udah lebih maju, ya, berkat adanya teknologi informasi internet. Jadi kita juga kadang kita bisa mengakses jurnal-jurnal itu, ya, itu melalui internet, ya kan. Ada yang berbayar, ada yang tidak. Nah, ya, misalnya dengan komputer atau ada CD-ROM, ya, macam-macam sekarang ini bisa kita menemukan data-data sekunder itu melalui berbagai media, ya, berbagai media. Nah, oke, itu yang tentang data sekunder, ya. Kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Halo? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Oke, ini sebenarnya ini tidak terlalu sulit untuk dipahami, ya. Yang terkait dengan sumber data ini, ya. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan tentang metode atau tentang data primer. Tadi kan saya menyampaikan bahwa pengumpulan data primer itu biasanya digunakan dengan metode atau metode survei, ya, dan metode observasi. Nah, jadi data primer itu dikumpulkan oleh peneliti, ya, yang dimaksudkan untuk menjawab secara spesifik pertanyaan penelitiannya. Nah, metode survei ini merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis, ya. Jadi dalam metode survei ini itu memerlukan adanya kontak atau hubungan
antara peneliti dan subjek, dan dalam hal ini responden penelitian dalam memperoleh data yang diperlukan. Jadi ada interaksi langsung antara peneliti dengan subjeknya. Nah, biasanya itu data-data yang dikumpulkan itu yang bisanya bersifat deskriptif, ya, dan spesifik terhadap penelitian yang kita lakukan itu. Nah, ada dua teknik pengumpulan data dengan metode survei ini. Yang pertama itu adalah wawancara, ya. Wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang paling konvensional, ya. Itu dilakukan oleh peneliti, ya. Kalau misalnya peneliti itu memang memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden, ya. Nah, teknik wawancara tentunya itu sangat bersifat fleksibel, ya, dalam arti dalam arti bahwa keberhasilannya itu, ya, atau kualitas data yang dikumpulkan ini tergantung dari bagaimana kita melakukan wawancaranya itu sendiri, gitu. Nah, tapi biasanya data-data yang dikumpulkan itu bisa saja bersifat lebih kompleks, ya, sensitif atau kontroversial, ya, sehingga maka dengan wawancara ini itu bisa lebih ada antara peneliti dengan respondennya itu ada satu pemahaman atau suatu pengertian bersama. Nah, teknik wawancara itu dapat dilakukan dengan cara tatap muka, ya, ataupun melalui telepon, ya. Nah, jadi kalau misalnya tatap muka ini secara langsung kita melakukan pengumpulan data, ya, antara peneliti dengan si respondennya itu. Nah, ada beberapa tentunya kelemahan atau kelebihan dan kekurangan masing-masing metode pengumpulan data dengan teknik wawancara tatap muka atau melalui telepon ini. Kalau misalnya yang melalui tatap muka langsung itu kita bisa mengajukan banyak pertanyaan, ya. Dan juga mungkin kita juga bisa mengetahui atau memahami jawaban-jawaban dari si responden itu dengan lebih baik, ya. Dan juga kita bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu lebih sensitif, biasanya kan. Tetapi di sisi lain kita juga atau salah satu kekurangan daripada teknik wawancara yang bersifat tatap muka itu adalah banyaknya biaya yang diperlukan, ya, untuk mengumpulkan data tersebut, gitu, ya. Tapi kalau misalnya kita melakukan penelitiannya itu di beberapa tempat, di beberapa lokasi, gitu kan. Nah, ini data biayanya itu mungkin lebih mahal, ya, dibandingkan dengan kalau misalnya kita melakukan wawancara dengan telepon, ya, seperti itu. Nah, sekarang misalnya sudah berkembang juga wawancara via telepon dengan bantuan komputer, ya kan. Jadi yang melakukan pertanyaan-pertanyaan itu mesin komputer tersebut, ya. Ini juga jadi diprogram oleh komputer, ya.
Jadi juga beberapa beberapa metode pengumpulan data secara kuesioner ini itu bisa juga melalui pos misalnya ya, kita mengirimkan surat atau formulir kuesioner itu ke responden kita, kemudian mereka disuruh mengisinya, ya kan? Atau macam-macam cara lah sekarang ini digunakan untuk bisa pengumpulan data itu. Itu bisanya kalau kuesioner itu ya, kita membuat kuesioner terlebih dahulu, jadi kita lebih sistematis. Kalau tadi yang wawancara langsung itu mungkin kita hanya ngobrol dengan mereka, kemudian tanpa ada satu sistematika yang baik ya, yang runtut gitu tentang apa-apa saja yang kita ingin kumpulkan tersebut. Nah, kemudian yang kedua yang tadi saya sampaikan juga adalah, kalau tadi kan metode survei ya, yang kedua sekarang metode observasi. Nah, metode observasi ini itu bisa dilakukan secara langsung ya, atau direct observation misalnya, ataupun melalui metode observasi mekanik atau mechanical observation ya. Nah, untuk yang terkait dengan metode observasi itu, misalnya kalau misalnya kita melakukan pengumpulan data dengan metode observasi ini ya secara langsung gitu ya, secara langsung mengamati ya, melihat dan seterusnya ya. Kalau kemudian kita melakukan observasinya itu dibantu dengan peralatan yang mekanik seperti kamera, foto, video, itulah yang disebut sebagai mechanical observasi. Nah, kemudian juga ini saya sebelum sebentar. Nah, saya mau share screen ya. Nah, kemudian kita juga bisa membedakan ya, metode observasi ini dilihat dari konteks apakah ketika kita mengumpulkan data tersebut itu atau sepengetahuan daripada subjek yang diteliti, atau dengan sepengetahuan subjeknya itu. Nah, ini juga kita bisa membedakan teknik observasi itu menjadi apakah merupakan hidden observasi ataupun visible observasi ya. Nah, kalau
kalau pengumpulan metode teknik observasi langsung itu dia memungkinkan peneliti untuk menemukan data-data mengenai perilaku kejadian itu secara detail. Ya. Jadi peneliti dalam observasi langsung itu tidak berusaha untuk membuat atau memanipulasi kejadian yang diamati, tapi peneliti itu hanya mencatat apa yang terjadi, ya, sehingga mempunyai si peneliti ini berperan secara pasif. Ya. Nah, kemudian biasanya dengan melalui observasi langsung itu, teknik observasi langsung itu bisa dikumpulkan data-data yang lebih akurat, ya, dan relatif memerlukan biaya yang lebih ekonomis, yang lebih murah lah dibandingkan dengan teknik wawancara atau pertanyaan atau kuesioner, ya, dalam metode survei gitu. Nah, tetapi dalam teknik observasi langsung ini, ya, itu ada kemungkinan terjadi kesalahan-kesalahan, ya, karena kita tidak secara langsung berkomunikasi dengan subjek tersebut, gitu kan. Jadi misalnya salah pengamatan, ya, salah dan tidak semua data-data itu hanya bisa dikumpulkan dengan teknik observasi langsung itu, gitu kan, karena memerlukan ekspresi ataupun interpretasi, ya, penafsiran dari subjek yang kita teliti tersebut, gitu, ya. Nah, kemudian teknik observasi ini, ya, yang langsung itu biasanya juga kemudian dibagi ke dalam dua klasifikasi. Yang pertama itu adalah participant observation atau non-participant observation. Nah, biasanya itu yang participant observation itu si peneliti itu terlibat langsung atau melibatkan diri, ya, atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau organisasi yang diamati. Nah, biasanya itu penelitian seperti yang partisipasi observation itu banyak dilakukan oleh penelitian yang sifatnya itu antropologis, ya. Kalau misalnya ada seorang antropolog meneliti tentang kehidupan suku Baduy misalnya, atau suku Kampung Naga misalnya di daerah Tasik sana, itu mereka itu menjadi bagian daripada masyarakat itu sendiri, ya. Jadi mereka ikut, ya, itu mereka hidup, ya, kemudian melakukan tradisi tata cara hidup sebagaimana misalnya masyarakat Baduy itu sendiri atau masyarakat Kampung Naga itu sendiri. Nah, ini yang sifatnya itu adalah participant observation. Tapi juga ada yang peneliti itu tidak melibatkan diri sebagai bagian daripada subjek yang diteliti itu. Nah, jadi dia itu hanya mencatat saja, ya, hanya mencatat atau mengobservasi apa yang terjadi di sekelilingnya, di sekeliling lingkungan sosialnya. Ini misalnya mengikuti atau mencatat apa yang menjadi perilaku atau kebiasaan misalnya karyawan di sebuah kantor, ya. Jadi si peneliti ini itu tidak terlibat langsung menjadi bagian daripada kantor itu, tapi dia mencatat apa yang terjadi di sekitarnya itu, gitu. Nah, yang terakhir itu yang teknik observasi mekanik itu
itu biasanya yang seperti saya sampaikan itu adalah dilakukan dengan bantuan mesin. Misalnya saja kita apa namanya ini menggunakan ya peralatan mekanik ya yang dapat digunakan untuk mengukur reaksi fisik seseorang ataupun sekelompok orang ya. Misalnya ada alat pengukur pergerakan mata, pengukur pergerakan apa namanya suara itu ya, dan seterusnya. Itu pokoknya yang sifatnya itu mau menggunakan bantuan mekanik, bisa bersifat video ataupun foto ya, seperti itulah contohnya ya, dalam melakukan observasi langsung tersebut gitu ya. Nah, jadi itu beberapa tipe observasi langsung ya yang digunakan dalam penelitian. Nah, ini kemudian di dalam nanti akan saya bagikan ya di dalam ini presentasi ini ya tentang questionnaire design ini ya. Ya, ini menggambarkan bagaimana kita secara sistematis itu menggunakan atau menyusun kuesioner dalam sebuah penelitian ya. Jadi kalau misalnya tadi kan kita melakukan metode survei itu kita mengumpulkan atau menyusun kuesioner ya, ada wawancara ataupun melakukan teknik pengumpulan data itu secara kuesioner. Nah, sekarang di dalam bagaimana kita menyusun kuesioner yang baik ya. Ini ada beberapa bahan yang mungkin bermanfaat buat saudara-saudara ketika misalnya menggunakan atau menyusun kuesioner itu. Nah, misalnya saja ini ya beberapa tip ya dia. Yang pertama itu misalnya gunakan wawancara atau gunakan bahasa yang keseharian lah ya, dan sederhana ya. Namanya hindarkan penggunaan bahasa-bahasa yang kompleks ya. Kemudian juga harus kita menghindarkan pertanyaan yang bersifat mengarahkan ya, dan bersifat ambigu ya, tidak memiliki banyak tafsir. Jadi kita harus jelas gitu ya pertanyaan-pertanyaannya, jadi harus spesifik gitu kan. Nah, ini dan seterusnya ini bisa nanti saudara ini kan. Nah, misalnya ini beberapa pertanyaan yang mencontohkan beberapa kuesioner yang bersifat ambigu ataupun yang bersifat yang bersifat simple ataupun spesifik ya. Nanti bisa saudara pelajari sendiri lah di sini. Sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Dan Oke. Nah, ini sebentar, saya nanti akan sebentar. Ini saya mau share ke siapa namanya nih? Lutfi sama ke ini ya, sebentar. Supaya nanti nggak lupa.
Oke, sudah saya kirim ya ke Lutfi sama ke Bayu ya. Nanti bisa di-share dengan yang lain. Nah, kalau misalnya ini kita istirahat dulu sebentar ya. Habis itu kita akan membahas tentang ini apa namanya? Analisis data ya. Oke, kita istirahat 10 menit dulu ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak.
Kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Oke. Baik, Pak. Nah, sekarang kita berbicara tentang analisis data ya. Jadi tujuan pembahasan daripada bab ini itu adalah pertama kita ingin membahas penggunaan bermacam ini apa namanya, ukuran-ukuran atau statistik ya dalam analisis penelitian. Kemudian kita sebelumnya ke situ itu akan membahas tentang tahap persiapan analisis data itu sendiri. Ada pengeditan, pemberian kode, pemrosesan, dan kemudian kita juga akan membahas tentang apa itu statistik deskriptif ya, dan fungsinya dalam penelitian ya, dan yang terakhir kita akan membahas tentang uji kualitas data atau reliabilitas dan validitas ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke sini ya, ke bagan ini, tadi kita sudah diskusikan tentang pengumpulan data. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang analisis data. Nah, ada beberapa stage ya atau tahapan kita melakukan analisis data ini. Yang pertama itu adalah editing ya. Jadi setelah data ini kita kumpulkan, itu kita harus melakukan proses pengeditan ya, pengeditan, kemudian pemberian kode, dan kemudian adalah pemrosesan ya, pemrosesan data itu sendiri. Nah, pengeditan itu merupakan pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap data penelitian untuk memudahkan pemberian kode dan pemrosesan data dengan teknik statistik ya. Nah, biasanya kan data penelitian yang sudah dikumpulkan oleh peneliti melalui metode survei atau metode observasi itu perlu diedit ya, dari kemungkinan kekeliruan dalam pencatatan ya. Itu kan biasanya kalau misalnya kita melakukan wawancara, kadang-kadang kita salah mencatat, atau kita ketika melakukan kuesioner itu ya, menanyakan dengan kuesioner itu si respondennya itu juga salah memberikan jawaban, dan banyak kemungkinan kesalahan yang dilakukan ya, yang terjadi ketika kita mengumpulkan data tersebut ya. Kalau misalnya tidak konsisten ya, tidak lengkap, dan macam-macam lah kesalahan. Nah, tujuan pengeditan data itu untuk menjamin kelengkapan, konsistensi, dan kesiapan data penelitian dalam proses analisis itu sendiri ya. Nah, kita bisa melakukan editing itu ya, pengeditan data itu di lapangan ya, oleh peneliti, oleh pengumpul data atau si pewawancara ya, ataupun oleh ada, kalau misalnya penelitian ini banyak melibatkan orang ya, itu ada biasanya supervisornya ya. Ataupun misalnya pengeditan itu dilakukan setelah pengumpulan data itu selesai, biasanya malam harinya itu, ataupun
keesokan harinya itu dicek ya, dicek apakah data yang dikumpulkan itu tadi itu konsisten ya kan, kemudian lengkap dan seterusnya itu ya. Nah ini pengeditan data. Nah kemudian setelah itu adalah kita melakukan coding ya. Pemberian kode-kode ya, yang sebenarnya itu merupakan proses identifikasi dan klasifikasi data penelitian ke dalam skor numerik atau karakter simbol. Nanti kita akan beri ini contoh-contohnya ya. Nah biasanya itu kalau misalnya data-data yang di penelitian itu dapat diklasifikasi misalnya ya, dari jawaban dari tipe pertanyaan yang tertutup ya, yang tidak memberikan alternatif pada responden selain pilihan jawaban yang tersedia, atau tipe pertanyaan yang open ended gitu. Jadi dari berbagai macam tipe pertanyaan itu yang tertutup misalnya 1, 2, 3 itu 1, 2 ABCD misalkan, si responden itu tidak bisa memilih di luar itu. Atau yang open ended itu bisa aja misalnya responden memilih jawaban di luar dari apa yang tersedia ke dalam penelitian itu. Nah ini proses editing ini tadi saya sampaikan ini untuk menjaga konsistensi dan juga kelengkapan dan kesiapan data untuk coding dan storage ya. Misalnya saja ini kan di sini ada interview, ketika ditanya misalnya tanggal tahun kelahiran seseorang, ada yang menjawab 1873, ini kan nggak mungkin. Nah ini harus kita edit ya, kemungkinannya itu mungkin 1973 itu yang lebih masuk akal lah kan gitu. Nah ini yang coding itu adalah proses mengidentifikasi dan mengklasifikasi data penelitian itu ke dalam skor atau karakter simbol yang kita siapkan ya, sehingga nanti itu lebih mudah diproses gitu. Ini tadi saya sebutkan tentang editing, ada field editing, ada in-house editing ya. Kemudian juga ini kenapa kita harus melakukan editing, itu ada konsistensi, kelengkapan, dan untuk streamlining ke pertanyaan-pertanyaan yang di luar masuk akalnya itu. Misalnya saja pertanyaan tentang kalau ada responden yang menjawab tidak tahu misalnya kan, nah tidak tahunya itu kenapa ya, apakah itu legitimate yang bisa diterima, atau karena misalnya memang nggak mau menjawab ya, atau misalnya bingung dalam menjawab ya, itu kan beberapa hal yang harus kita pastikan dalam editing data. Nah ini coding ya, coding itu misalnya seperti ini ya. Kita memasukkan beberapa pertanyaan-pertanyaan ya ke dalam coding tertentu atau karakter simbol. Nah, seperti ini.
Misalnya ini ada pertanyaan apa ini pertanyaan tentang kepuasan terhadap sebuah penerbangan, ya, perusahaan penerbangan dari mulai ada beberapa misalnya elemennya, kemudian ini ada ini skornya, kan ada excellent, good, fair, poor gitu. Jadi kalau excellent itu 1 misalkan sudah masukkan ini. Kemudian ini yang coding seperti ini nanti di dalam pemrosesan data itu diperlukan, ya. Nah, atau misalnya ini, misalnya strongly, ini ada pertanyaan tentang apakah orang itu akan menjudge sukses itu berdasarkan cara bagaimana misalnya orang itu mengupir gitu kan. Ini contohnya saja. Jadi ada kalau misalnya strongly agree itu 1 agree seperti ini. Ini contoh-contoh coding, ya. Nah, ini beberapa aturan bagaimana kita membuat coding yang bagus, ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan tentang coding open-ended question atau close-ended question, ya. Nah, ini kemudian data entry. Biasanya setelah apa namanya, setelah kita melakukan editing dan coding itu, kemudian kita memasukkannya itu ke dalam ini apa namanya, book gitu, ya, data entry itu, book ini. Nah, kemudian setelah itu kita tergantung nanti biasanya kan beberapa program dalam ini aplikasi statistik itu sekarang kan sudah banyak, ya, seperti SPSS, TAS, Minitab, dan seterusnya. Itu yang biasa digunakan dalam penelitian bisnis. Misalnya itu adalah SPSS, ya, Statistical Package for the Social Science ataupun Statistical Analysis, kan itu macam-macam lah. Nah, itu kemudian diolah oleh program tersebut gitu. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang terkait dengan apa namanya ini, proses editing, coding, dan pemrosesan data. Nah, di sini kita tidak akan membahas tentang program-program statistik yang dibutuhkan di dalam melakukan analisis data itu, ya, atau pemrosesan data itu. Tapi yang sifatnya itu adalah bagaimana kita mengetahui metode-metode pengumpulan data dan metode-metode kemudian bagaimana tahapan yang harus dilakukan ketika kita data-data itu sudah terkumpul, ya, yang melalui proses editing, coding, ya. Nah, sementara untuk yang teknik pemrosesannya sendiri menggunakan program-program yang sifatnya packaging itu seperti SPSS, dan sebagainya, itu mungkin bisa di sendiri, ya, dipelajari sendiri. Tapi ada yang sudah tahu nggak? Ada nggak yang sudah pernah menggunakan SPSS misalnya, itu yang paling populer di seperti itu? Ada nggak? Ada, Pak. Ada, ya. Kamu udah pernah ini kan? Tahu, pernah dengar, ya? Iya. Insya Allah semuanya udah, Pak. Udah, ya. Oke. Oke, sampai sini gimana? Ada ini lagi? Ada pertanyaan? Di dalam kuliah sebelumnya, ya, sebelum UAS itu
pernah diberikan tugas untuk membuat ini penelitian gitu enggak? Menyusun penelitian apa saja gitu pernah? Halo? Halo? Oke, kalau gitu ini saya coba ini dulu ya, share dulu ke kirim lagi ke mana? Ke Lutfi yang ke yang lain. Oke, jadi saya udah kirimin tiga PowerPoint presentasi ya. Yang pertama itu tentang desain daftar pertanyaan ya. Kemudian yang kedua itu adalah memperbaiki dan coding, dan yang ketiga itu adalah tentang statistik deskriptif ya. Kalau ini udah itu bisa saudara pelajari lebih lanjut ya. Nah sekarang kita melanjutkan ke statistik deskriptif ya. Dan tadi kan udah disampaikan ada apa dalam proses penelitian itu ada pemilihan data, ada pengumpulan data, dan ada analisis data. Nah, dalam analisis data, sebelum kita melakukan analisis data itu, sekali lagi kita harus melakukan editing, coding, dan data entry ya, sebelum kita melakukan pemrosesan data tersebut. Dan pemrosesan data tersebut itu biasanya itu menggunakan berbagai software ya, statistical software seperti SPSS dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam analisis data ya, yang menggunakan statistical software tersebut itu ada dua jenis statistik yang biasanya digunakan ya. Yang pertama itu apa yang disebut sebagai statistik deskriptif ya. Kemudian yang kedua itu adalah statistik yang disebut sebagai statistik inferensial ya. Nah, kalau statistik yang yang deskriptif itu biasanya itu digunakan untuk penelitian-penelitian yang lebih sederhana ya, dan juga
lebih inilah lebih lebih cepat misalnya ya yang dibutuhkan gitu ya, lebih lebih praktis lah ya. Jadi statistik itu sekali lagi itu bisa dua ya, ya statistik statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah sekarang kita akan diskusikan terlebih dahulu tentang statistik deskriptif ya. Jadi statistik deskriptif itu atau analisis deskriptif itu merupakan transformasi dari data-data yang kita kumpulkan ke dalam bentuk-bentuk form tertentu ya, yang bisa kemudian lebih mudah dimengerti ya dan diinterpretasikan ya, dengan melakukan reordering atau rearranging atau manipulating data untuk memberikan informasi yang sifatnya itu deskriptif ya. Jadi biasanya itu di apa namanya, data-data tersebut itu biasanya itu di provide ya, disediakan dalam bentuk tabel ya, tabel-tabel antara hubungan satu variabel dengan variabel yang lain, ataupun yang mendeskripsikan data-data tersebut, data-data tertentu gitu ya. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi tabulasi itu menjanjikan ringkasan pengaturan atau penyusunan data dalam tabel berbentuk numerik dan grafik. Nah jadi statistik deskriptif ini umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden, misalnya jika ada ya. Nah sekarang biasanya statistik deskriptif ini menggunakan ukuran seperti apa ya? Ukuran apa yang biasanya digunakan dalam statistik deskriptif itu? Nah biasanya itu statistik deskriptif itu menggunakan ukuran frekuensi ya, kemudian rata-rata ya, median, ataupun kalau misalnya yang terkait dengan variasi itu misalnya menggunakan standar variasi ataupun varian ya. Dan kemudian juga kita biasanya menggunakan koefisien korelasi antar variabel penelitian. Nah jadi ini contoh misalnya ya, kalau misalnya kan ini udah belajar ya tipe pengukuran yang nominal ya kan, udah tahu ya itu. Ada yang bisa jawab nggak tipe penelitian yang nominal itu seperti apa? Ini harusnya udah dijelaskan sebelum UAS ini kan. Yang nominal itu seperti apa? Skala nominal maksud saya. Skala nominal itu kan skala pengukuran yang menyatakan kategori ya kan, kelompok atau klasifikasi ya. Seperti misalnya satu pria atau dua wanita, atau misalnya saja yang terkait dengan status perkawinan, menikah atau tidak menikah dan seterusnya lah ya. Nah
untuk skala nominal. Nah, dalam konteks bagaimana kita mengukur, misalnya tipe pengukurannya itu skala nominal, ya, misalnya saja tipe statistik deskriptif yang disajikan itu, ya, kalau misalnya itu kategori, dua kategori, ya, kayak tadi pria dan wanita atau menikah tidak menikah, itu biasanya disajikan dalam bentuk tabel proporsi, misalnya 55% pria, 45% wanita, ataupun 65% menikah, 35% tidak menikah. Itu misalnya untuk tipe pengukuran atau skala pengukuran yang nominal itu menggunakan tabel seperti itu, ya. Atau kalau misalnya lebih daripada dua kategori, seperti misalnya lama bekerja, misalnya ada yang kurang dari 1 tahun, antara 1 tahun 2 tahun, 2 tahun 3 tahun, atau lebih dari 3 tahun, itu biasanya kita menggunakan preferensi tabel kategori proporsi, ya. Misalnya saja yang kurang dari 1 tahun 30%, antara 1 tahun 2 tahun 25%, kemudian 2 tahun 3 tahun itu misalnya 40%, dan lebih dari 3 tahun misalnya berapa 20%. Jadi jumlahnya itu adalah 100%. Tapi intinya untuk tipe skala pengukuran nominal, ya, itu tipe analisis deskripsinya itu statistik deskripsi itu dan berbentuk frekuensi dan berbentuk frekuensi tabel kategori itu. Nah, kemudian yang kedua, yang tipe yang ordinal, ya, tipe deskriptifnya itu adalah ranking, ya, ranking. Yang ordinal itu adalah yang merupakan preferensi, biasanya kan preferensi mahasiswa misalnya terhadap 5 perguruan tinggi unggulan, ya. Jadi misalnya disuruh memilih lima perguruan tinggi yang paling diminati, kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini biasanya ordinal misalnya kan, jadi ranking, ya. Jadi tipe deskripsi, statistik deskripsinya itu adalah ranking, ya, 1 sampai 5 itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kalau misalnya tipe atau skala pengukurannya itu adalah interval, ya. Nah, tipe statistik deskriptifnya itu adalah rata-rata aritmatik, ya. Misalnya saja kalau di sini itu misalnya saja skala interval itu kan skala pengukuran yang menyatakan kategori peringkat, ya, atau jarak yang diukur. Misalnya saja pernyataan tentang bukan pernyataan, pengukuran terhadap sesuatu, ya, misalnya saja terhadap pekerjaan, ya, misalnya bisa saja apakah misalnya penilaian ataupun penilaian terhadap pekerjaan. Misalnya kalau misalnya ada pertanyaan pekerjaan yang dilakukan itu apakah mendorong menjadi kreatif, ya kan?
Nah, bisa saja jawabannya itu kan sangat tidak setuju, netral, dan seterusnya. Ataupun pekerjaan saya yang dilakukan itu merupakan pekerjaan yang membosankan. Nah, itu juga bisa kita evaluasi atau memberikan penilaian apakah sangat setuju, tidak setuju. Nah, itu melakukan pengukuran yang sifatnya itu adalah interval ya. Tetapi skala interval ini kan bukan bersifat absolut ya, yang sangat relatif. Yang berbeda misalnya dengan ukuran yang pasti tentang suhu misalnya tentang apa. Nah, jadi kalau misalnya pengukurannya skala pengukurannya itu interval, maka biasanya tipe statistik deskriptif yang digunakan itu adalah rata-rata aritmatik. Nah, kemudian yang terakhir ini, kalau tipe pengukurannya itu atau skala pengukurannya itu rasio ya, maka tipe statistik deskriptif yang digunakan itu biasanya adalah rata-rata indeks atau rata-rata geometri ya, atau rata-rata harmonik. Nanti kita akan bahas satu persatu tipe statistik deskriptif ini. Nah, tapi dari sini yang harus kita pahami itu adalah bahwa tipe atau skala pengukuran itu biasanya disajikan statistik deskriptifnya itu berbeda-beda. Itu yang penting. Kalau misalnya skala rasio yang terakhir ini yang menunjukkan pengukuran yang sifatnya itu nilai absolut ya, misalnya nilai absolut itu nilai yang dapat diukur secara ya pasti, misalnya ukuran 70 kg itu sama dengan 2 kali lipat dari orang yang memiliki berat ukuran 30 kg kan, seperti itu ya. Nah, jadi itu lebih kuantitatif ya, lebih pasti, lebih terukur gitu kan. Misalnya saja beberapa pertanyaan atau contoh daripada penelitian yang menggunakan skala rasio itu, pertanyaan misalnya seperti ini: berapa total penjualan bersih perusahaan Bapak dalam setahun? Kurang dari 500 juta, antara 500 sampai 1 miliar, lebih dari 1 miliar, dan seterusnya. Atau berapa jumlah karyawan Bapak yang bekerja? Kurang dari 50, antara 50 sampai 100 orang, antara 100 sampai 200, dan seterusnya. Nah, kemudian jadi tipe pengukuran rasio itu ya kan, itu merupakan tipe pengukuran yang paling komplit ya. Dia mengukur kategori juga, dia mengukur peringkat, jarak, dan juga perbandingan. Nah, untuk pengukuran yang sifatnya rasio ini biasanya digunakan statistik deskriptif yang berupa yang berupa indeks number ya, angka indeks, ataupun rata-rata geometri, ataupun rata-rata harmonik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada Pak, cukup. Oke. Ini masih Tidak ada, Pak. Ininya udah kelihatan belum? Tadi ininya. Jangan-jangan belum kelihatan ya? Ini udah kelihatan ini? Baru Kelihatan, terlihat, Pak. Pak. Terlihat, Pak. Oke. Oke, ini udah saya kirim ya ininya bahannya ya, ke Lutfi sama ke Novianto. Ada 3 PowerPoint presentasi ya, yang yang merupakan bahan kuliah pada sore hari ini. Oke, saya kira kalau misalnya tidak ada pertanyaan,
nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang masing-masing daripada tipe statistik deskriptif ini ya, untuk masing-masing tipe pengukuran ya. Tadi kan ada tentang biasanya itu semua semua statistik deskriptif itu disajikan dalam bentuk tabel ya. Nah, kemudian nanti masing-masing tipe pengukuran ini seperti apa yang tadi saya sebutkan, frekuensi, kemudian urutan ranking ya, rata-rata itu akan dibahas berikutnya ya. Tapi sebenarnya ini kan bukan sesuatu yang sukar untuk dipahami, saya kira saudara sudah pasti mengetahui lah ya. Nanti kita akan bahas pada hari Kamis ya, Lutfi ya, Iya, Pak. hari Kamis ya. Iya, Pak. Oke, saya kira kalau misalnya tidak ada pertanyaan untuk sore hari ini, saya cukupkan demikian ya. Nanti silakan pelajari bahan yang sudah terjadi.